Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dengan saya dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa Setiap Hari. Saya berdoa biar kiranya setiap apa yang kita hidupi dalam hari-hari hidup kita, maka Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan pada hari ini saya ingin bicara tentang satu topik, jangan sebal hatimu. Haleluya. Sebelum firman Allah disampaikan, kita akan menyanyi dulu satu pujian, biar pujian ini meneguhkan setiap hati kita. Mampirlah dengar doaku. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pantak ramah aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Izinkan Tuhan mampir dengar doa kita. Dan jangan biarkan dia jalan terus. Haleluya. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Jangan jalan terus. Haleluya. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Itu kata kata lagu tadi bagi kita. Dan biar lagu Mampirlah Dengar Doaku menjadi berkat bagi setiap kita, bagi rekan sahabat, jemaat Tuhan, gembala jemaat, umat Tuhan di mana saja berada. Doa saya menyertai kita dalam pengalaman-pengalaman hidup kita berada di musim pandemi COVID-19, virus yang merajalela ini, supaya kita tetap aman, terlindungi, terpelihara, dan tentu kita tidak kekurangan berkat Tuhan. Haleluya. Dan firman Allah pada pagi hari ini untuk menuntun kita sepanjang perjalanan hidup kita selama hari ini adalah saya beri judul jangan sebal. Haleluya. Ada begitu banyak orang suka sebal hatinya, saudaraku, jengkel, menggerutu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu gak nyaman hatinya itu begitu marah, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada benturan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada omongan-omongan yang gak enak di hati, gak enak di telinga, maka yang ada adalah hatinya sebel, ya. Maka jangankan orang tua, saudaraku, saya sering dengar kalau ada anak-anak sekolah minggu ngumpul, saudaraku, lalu kemudian ada yang gak cocok dengan yang lain itu, lalu mereka bilang begini, kamu bikin sebal deh. Ya, anak-anak aja udah ngerti sebal, saudaraku. Anak-anak aja udah ngerti hati yang dongkol, hati yang mencengkelkan, ya. Dan kemudian hari ini kita mau belajar tentang topik ini, jangan sebal hatimu apapun yang sedang mendera hidupmu, ya. Mari kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-12. Tetapi Allah berfirman, haleluya, kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita hanya baca ayat ini, maka kita akan jadi seperti gak nyambung, saudaraku. Ada masalah apa sehingga kemudian Abraham hatinya sebal, ya. Nah, kronologisnya adalah sekilas begini, saudaraku. Ishak lahir di tengah masa tua Abraham dan Sarah dalam janji Tuhan dan perkenanan Tuhan. Sementara Ismail lahir bukan dalam janji dan kehendak Tuhan. Ismail lahir karena Abraham dan Sarai merasa bahwa janji Allah sudah tidak mungkin datang. Lalu pakai pikiran dan cara manusia sendiri sehingga Ismail datang. Kurang lebih Ismail umur 13 tahun, lalu Ishak lahir dari kandungan daripada Sarah sendiri, dan itu anak perkenanan, anak perjanjian. Nah, tapi karena Abraham dan Sarah suka cari gara-gara, maka kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membuahkan kenyataan pahit seperti yang kita baca pada hari ini. Abraham hatinya begitu sebal, betapa tidak, bahwa buah kandungannya, keturunannya, darah dagingnya sendiri kemudian akhirnya terusir dari rumahnya sendiri. Dan memang
memang pengalaman ini udah beberapa 1-2 kali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kemudian yang saya tahu bahwa pengalaman hidup dalam berumah tangga kadang bikin hati sebal, suami hati sebal, istri hati sebal. Singkatnya adalah ketika Ismail dan Ishak sedang bermain saudaraku, maka Ismail kemudian menakali Ishak saudaraku. Memang Ismail sejak dari awal Alkitab berkata dia berlaku seperti keledai liar saudaraku. Dimanapun dia berada dan keturunannya selalu bikin rusuh saudaraku. Memang kalau anak-anak yang lahir bukan dalam perkenanan Tuhan, anak-anak yang lahir tidak dalam kehendak Tuhan, maka anak-anak yang lahir yang tidak diterima oleh orang tuanya, yang mungkin karena memang 1 dan 2 faktor lain yang kita tidak bisa bicarakan, tidak bisa omongin, kadang berperilaku yang aneh, kadang berperilaku yang gak baik. Sedangkan anak yang lahir sebagai anak-anak perjanjian, sebagai anak-anak keturunan ilahi saja, kadang dalam hidup mereka agak sedikit susah dikendalikan, apalagi anak-anak yang bukan anak perjanjian. Lakunya itu seperti keledai liar yang kacau hidup, bikin susah ya. Dan kemudian Sarah yang melihat kelakuan daripada Ismail yang sudah usianya 13 tahun di atas 12-13 tahun di atas Ishak, kemudian kok ini anak tambah aneh, dinakalin ya. Memang harusnya sebagai abang dia jaga adiknya gitu ya. Kadang kalau kita lihat anak-anak kita yang pertama, lalu kalau nggak jaga adiknya, kita juga marah ya, kita emosi. Apalagi kalau dinakalin, diusilin saudaraku, maka kita akan emosi, kita akan blank ya, pengen marah ya, pengen apa gitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa ketika mendengar dan melihat kenyataan yang hal itu, kemudian jadi sebal hati Abraham. Kenapa? Karena kemudian Sarah meminta kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail itu diusir dari rumah mereka. Nah, saudara bisa bayangkan, it's okay kalau Adam bisa terima barangkali kalau Hagar saja yang diusir ya. Tapi ini sekalian dengan Ismail. Ismail juga kan darah dagingnya sendiri. Tapi karena kemudian permintaan Sarah demikian, karena Sarah bilang ya akan mewarisi segala warisan kita bukan Ismail tetapi Ishak saudaraku. Lalu hati Abraham menggundel, marah. Hati Abraham kecewa, hati Abraham gak nyaman, gak terima yang dilukiskan Alkitab menjadi kata sebal saudaraku. Jadi dalam kesebalan Abraham, tiba-tiba Allah berfirman kepadanya, dengar ini baik. Kadang hati ini sebal ya, kadang hati ini gak terima, kadang hati ini pengen buat sesuatu gitu. Ketika kita diomongin orang, ketika kita diperlakukan orang gak baik, kadang kita gak terima, kadang kita pengen balas gitu ya. Tapi izinkan firman Allah menundukkan hatimu yang sebal itu saudaraku. Nah, saya percaya bahwa pasti Abraham pengen marah. Saya kepala keluarga kok istriku atur-aturku sedemikian rupa ya. Dia pengen lakukan sesuatu ya saudaraku. Tetapi lihat ini baik. Ketika dia mengizinkan hatinya yang sebal tunduk pada kebenaran firman, maka semua mendatangkan sesuatu yang baik. Abraham dalam firman Tuhan, jangan sebal hatimu.
seperti kata Sarah engkau harus lakukan. Sebab yang mewarisi seluruh milikmu adalah Ishak, bukan Ismail. Memang nanti anak itu akan kuperhatikan dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia bukan ahli waris. Dia bukan anak perjanjian. Dan dia tidak akan melahirkan anak-anak perjanjian. Haleluya. Jangan sebal hatimu. Ada beberapa hal prinsip yang ingin saya bagikan bagi saudara pada pagi hari ini. Jangan sebal hatimu. Kenapa? Karena Allah gak pernah salah dan gak main-main dalam janjinya. Haleluya. Dalam hidup kita sering salah. Dalam hidup kita sering main-main. Dalam hidup kita sering acuh tak acuh, cuek. Tetapi Allah gak pernah kemudian salah. Saudara, dia gak pernah salah. Manusia boleh salah. Manusia boleh ada kekurangannya. Allah tidak pernah salah. Apa yang dibuatnya, apa yang direncanakannya, apa yang dikerjakannya, dia tidak pernah salah. Haleluya. Kita yang suka salah, sudah kejebak baru ternyata salah, sudah hilang arah baru salah, sudah kemudian dinasihati ditegur orang baru salah ternyata, sudah terjerumus baru ternyata salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Allah tidak pernah salah. Kalau engkau pernah salah dalam hidup ini, engkau harus kembali ke jalan-jalan perkenanan Tuhan. Hati Abraham menjadi sebal karena kesalahannya sendiri. Hati Abraham menjadi sebal karena kelakuannya sendiri. Dia menjadi sebal karena memang dia harus terima kenyataan kesebalan itu. Saudaraku, Allah tidak pernah salah dan kemudian Allah harus melakukan sesuatu. Allah gak pernah main-main dengan janjinya, walaupun kemudian manusia menganggap itu janji yang main-main. Karena Abraham dan Sarah pikir bahwa janji Tuhan main-main, maka mereka melakukan kesalahan yang bikin Abraham hatinya harus sebal. Tetapi Tuhan ingin kasih tahu mereka bahwa dalam hal ini aku tidak pernah salah. Dalam hal ini aku tidak pernah main-main dengan janjiku. Haleluya. So jangan sebal Abraham. Haleluya. Kalau hatimu sedang sebal, ingat ini baik. Allah tidak pernah salah melakukan sesuatu. Barangkali mungkin engkau sedang dikecewakan dalam pelayanan. Rekan sahabat pendeta, gembala jemaat, barangkali engkau tidak terima dengan kenyataan diperlakukan oleh teman-teman sejawatmu, pemimpin organisasimu, barangkali oleh rekan pendeta, oleh rekan gembala jemaat, oleh jemaatmu sendiri. Dengar ini baik, Allah tidak pernah salah memilih kita. Jangan sebal hatimu, relakan hatimu tertunduk dalam kebenaran, ditundukkan dalam kebenaran firman. Dan saya percaya engkau pasti diangkat Tuhan dan dibawa Tuhan dalam perkenanannya yang luar biasa. Haleluya. Dan Allah tidak pernah main-main dengan segala urusannya bagi hidup kita. Dia berurusan serius dengan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau tinggal jalani saja. Apapun tantangan, apapun persoalannya, dengar ini baik, saya mau beritahu saudara, jika bukan Tuhan yang suruh berhenti, jangan berhenti. Kalau hanya manusia yang ejek, kalau hanya manusia yang omongin, dengar ini baik, biasakan telinga kita menerima omongan orang yang jelek. Tetapi engkau tidak pernah hidup karena omongan orang. Engkau tidak pernah berhenti melayani karena omongan orang. Jangan berhenti melayani karena diomongin orang. Jangan berhenti kemudian melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya karena orang omongin, saudaraku. Orang jelek-jelekin. Dengar ini baik. Engkau tidak pernah hidup karena omongan orang. Engkau hidup karena pembelaan Allah yang serius dengan urusannya bagi hidupmu dan hidupku. Yang kedua, jangan sebal hatimu. Karena Allah lebih perhitungkan Ishak, sedangkan yang lain tidak. Abraham hatinya sebal ketika Sarah minta dia untuk usir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Sebal dia, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu firman Allah datang kepadanya, jangan sebal hatimu Abraham, sebab aku lebih memperhitungkan Ishak daripada anak yang lain. Dengar ini baik, dalam hidup kita ketika Allah sudah perhitungkan kita, maka yang saya percaya, engkau tidak perlu pusing dengan omongan siapapun. Engkau tidak perlu
cemas, engkau tidak perlu khawatir dengan keadaan apapun. Sepanjang engkau diperhitungkan Tuhan dalam apa yang engkau kerjakan baginya. Saya percaya Allah berdaulat penuh. Saya percaya bahwa Allah senantiasa menemani kita dengan pekerjaan Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah biarkan engkau sendirian dan merasa sendiri. Haleluya. Semua yang mendapatkan perhitungan dari Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, yang diperhitungkan Tuhan, dengar ini baik, ada Allah yang selalu menemani hidupnya melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi dengar ini baik, saudara ya dikasihi Tuhan, jangan pernah sebal. Orang mau ngomong apa terserah, orang mau bicara apa terserah tentang kita, orang mau kemudian bilang pelayananmu nggak maju, pelayananmu kok biasa-biasa saja. Orang mau bilang begini, kamu belum layak melayani. Model kayak kamu begini kok jadi pendeta. Model kayak kamu begini kok jadi gembala ya. Apa Tuhan salah pilih ya? Nggak perlu sebal hati kita, saudaraku. Saya sering kali diomongin orang sejak saya memulai pelayanan pengembalaan 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau saya mau kumpul-kumpul, telingaku ini hampir budek mendengarnya, saudaraku. Hampir nggak nampung untuk dengar ocehan dan omongan orang. Tetapi yang saya tahu, saya ada dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan sejak saya mulai melayani dari tahun 96 setelah ada di bangku pendidikan, ada begitu banyak orang omongin model kayak begini. Waktu itu kan masih hitam, kurus, kering ya. Mas sanggupkah dia melayani Tuhan? Dipakai Tuhan dalam pelayanan? Saya nggak pusing, saudaraku. Yang saya tahu bukan manusia yang perhitungkan, yang saya tahu Tuhan yang perhitungkan. Setiap kita yang diperhitungkan Tuhan dalam pelayanan, engkau nggak usah pusing dengan apa kata orang, sebab kita tidak hidup karena kata orang, kita tidak bisa sukses dalam pelayanan karena kata orang, kita terus berkarya karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Jadi kalau ada orang omong kita, jangan sebal. Ada jemaat yang ngomongin kita, jangan sebal. Ada pendeta yang ngomongin kita, biarin aja, anggaplah angin berlalu, saudaraku. Tembus telinga, datang dari telinga kanan, biarin dia tembus telinga kiri. Jangan capek kita mikir omongan orang, saudaraku. Buat kita hati sebal. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, jangan sebal hatimu. Ketika Sarah bilang kepada Abraham, usir Hagar dan Ismail sebab bukan mereka yang terima hak itu. Lalu kemudian hati Abraham mulai sebal, gondok, saudaraku, marah, kecewa. Lalu Allah berfirman kepadanya, Abraham, jangan kau sebal-sebal. Gara-gara kau juga itu kejadian sehingga kau jadi sebal. Makanya jangan sembarang-sembarang. Makanya jangan kacau-kacau ya. Haleluya. Karena Allah puas dengan pemberian janjinya. Kadang Allah bilang jangan sebal, karena setiap pemberiannya itu jauh lebih memuaskan dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Waktu Ismail hadir, Abraham dan Sarah berpikir bahwa itu anak keturunan, anak perjanjian, sehingga hati mereka puas. Mereka begitu puas dan merasa bahwa ini anak perjanjian. Tetapi bukan dengan hati Allah. Kadang dalam hidup dan pelayanan kita, dalam apa saja yang kita kerjakan, bikin kita puas. Kita melihat begitu puas, kita melihat begitu sangat indah, tetapi itu tidak memuaskan hati Tuhan. Ada begitu banyak orang menempuh pendidikan dan merasa dia puas, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang dikehendaki. Orang puas karena punya jabatan, orang puas karena punya pendidikan, tapi dia menempuhnya dengan cara-cara yang tidak baik. Orang gak sekolah bisa dapat S1, orang gak sekolah bisa dapat S2, orang sekolah 3 bulan bisa dapat doktor, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dia puas. Tapi sebenarnya secara akademis tidak memuaskannya, saudaraku. Orang datang bicara dengan gelar profesor doktor, tapi bicara saja kocak kacir, bicara saja kacau balau. Dia ngomong
ngomong 5 menit pertama orang mengerti, 5 menit berikutnya orang sudah nggak ngerti, saudaraku. Karena orang begitu menghargai kepuasannya dengan hal-hal yang instan, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Orang mendapatkan jabatan dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang nggak bagus. Memang dia puas, tapi apakah membuat hati Tuhan puas? Belum tentu hati Tuhan puas. Kenapa? Tidak memenuhi standar, ya, haleluya. Ada begitu banyak orang bangga dengan apa yang melekat padanya. Tapi saya juga ragu, jangan-jangan dia terima itu semua dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, model kayak begini engkau boleh puas, engkau boleh bangga, tetapi Tuhan tidak bangga dengan itu. Mari sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, sebagai gembala-gembala jemaat, sebagai orang-orang yang menjadi panutan, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, entah itu jabatan dalam organisasi kah, entah itu karya-karya kita kah, kerjakanlah itu dengan serius. Dan ketika kita puas, biarkan banyak orang yang menikmatinya pun puas. Dan izinkan, biarkan perkenanan Tuhan juga melihatnya juga bangga, ya, standarnya ada, ya. Allah pun lihatnya mantap punya, ya. Jangan kemudian jadi pemimpin karbitan, saudaraku. Pemimpin yang dipaksakan matang, belum waktunya dia memaksakan diri untuk matang, ya, saudara. Jangan jadi orang-orang yang ingin menghasilkan karya-karya karbitan, karya-karya yang mengambil hak orang lain, saudaraku. Dan ini enggak benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menurut engkau memang puas, keren, ya, bangga, tapi sebenarnya itu tidak punya standar sama sekali. Doa saya biar hati kita jangan sebal seperti hati Abraham yang sempat sebal karena permintaan dari Sarah. Sebab ini bukan tentang puas atau tidaknya kita. Ini bukan tentang memenuhi standar kita atau bukan, tetapi ini tentang standar dan kepuasan hati Allah. Ini tentang kehendak Allah. Kalau kita boleh saja bangga, kita boleh saja puas, kita boleh saja berkata ini standarku, tapi standarmu bukan standar Tuhan. Jadi mari dalam hidup kita, ketika kita berkarya, kita mendapatkan apa yang perkenanan Tuhan dalam hidup kita, izinkan itu semua memiliki standar Tuhan, bukan standar manusia. Biarkan bukan cuma kita yang puas, tapi Tuhan yang puas. Ishak diberikan dan Tuhan puas dengan janjinya. Abraham puas dengan janji daripada istrinya sendiri dengan ketika mengambil Hagar dan akhirnya Ismail datang. Dengar ini baik. Semua yang kita kerjakan, relakan Tuhan berkarya di dalamnya. Maka kemudian tidak membuat hatimu sebal. Kalau engkau tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Kalau kita berjalan dalam jalan-jalan tuntunan Tuhan. Walaupun mungkin lama. Walaupun mungkin berkelok-kelok. Walaupun mungkin dengan jalan sempit. Walaupun ada jalan setapaknya. Walaupun mungkin melewati lembah kekelaman, air mata. Tetapi semua yang berjalan dalam jalan-jalan dan tuntunan Tuhan, saya percaya walaupun masalah persoalan datang, hatinya tetap terkondisikan, hatinya tidak akan sebal. Tapi ketika engkau sudah mulai berjalan keluar dari area Tuhan, dari tuntunan Tuhan, dan barangkali engkau mencapai apa yang engkau capai, barangkali engkau puas dengan apa yang engkau raih, barangkali engkau berpikir bahwa ini satu kebanggaan yang hebat, tapi ada saatnya kemudian engkau akan kecewa karena itu semua buat hatimu sebal. Haleluya. Doa saya Tuhan memberkati kita, dan bagi saya biar COVID-19 ini tidak pernah meruntuhkan iman kita, tidak pernah membuat kita goyah. Harap terus sama Tuhan apapun keadaan yang terjadi. Ya, bagi rekan-rekan sahabat yang telah melakukan ibadah secara bersama-sama, tentu kita berharap Bapak Ibu Gembala Jemaat mengikuti standar pemerintah supaya semua berjalan dengan baik. Kami di Jakarta sampai hari ini ya masih ibadah di rumah, online terus, saudaraku. Nggak tahu sampai kapan. PSBB baru dicabut tanggal 4 Juni besok, saudaraku. Itu pun apakah kemudian ibadah masih diizinkan untuk di gereja atau masih di rumah. Tetapi kita berdoa saja karena kita percaya semua ada rencana dan maksud Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus,
Kami bersyukur karena hari ini kami masih ada sebagaimana ada. Bagi jemaat Tuhan, GBI WC, Jemaat Gregorio, Mitra WC Gregorio di mana saja berada dengan seluruh tim pastornya dan seluruh orang tua keluarga kami, rekan sahabat pendeta, orang tua gembala jemaat yang ikut menyaksikan program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari. Hamba berdoa perkenanan Tuhan, mujizat, kemenangan, berkat, jalan keluar, kesembuhan selalu ada bagi kami dan orang tua kami di mana saja berada. Keluarga besar kami terpelihara di seluruh pelosok negeri ini. Berkat Tuhan menyertai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati Om Billy Sepang yang sampai hari ini kalau nggak salah masih ada di Jayapura ya. Memang PSBB telah membuat banyak kita tidak bisa keluar kemana-mana. Doa kami supaya Om Billy tetap melayani Tuhan dan pekerjaannya selama ada dalam pelayanan di Papua dan tepat pada waktunya akan kembali dalam pengembalaan di Rote. Tuhan berkati hambanya yang diurapi Tuhan juga Pastor Chris Rahayu ya di Kalimantan. Tuhan berkati hambanya Pastor Peter Ota. Tuhan berkati Inang Magdalena Batubara. Tuhan berkati Ibu Lisa Ernawati. Tuhan berkati Pastor Ipsi. Tuhan berkati dan semua rekan sahabat yang sudah like. God bless you always. See you tomorrow. Dan saya percaya bahwa program ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cuplikan khotbah, khusus cuplikan khotbahnya dari YouTube, maka Bapak Ibu bisa buka channel YouTube saya. Dan jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, boleh like, boleh share, dan jangan lupa subscribe. Kami berdoa biar kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Shalom, hormat bagi kita semua. Amin.